Di lereng Gunung Merbabu, angin malam selalu membawa aroma khas hutan. Dingin, lembab, dan sedikit getir. Namun, ada satu sudut desa yang aromanya berbeda. Terlalu wangi untuk ukuran tempat terbuka. Sendang Wangi. Sebuah mata air yang bentuknya seperti kolam alami, dikelilingi pohon beringin tua dan batu-batu berlumut. Meski kemarau panjang membuat sumur-sumur warga mengering, air sendang itu tetap penuh, tenang, dan selalu memantulkan cahaya bulan seperti kaca. Yang membuat warga ketakutan bukan hanya karena sendang itu tidak pernah kering, tapi karena wanginya. Bau bunga kenanga bercampur melati selalu tercium kuat di sekitar sendang. Bukan wangi segar, melainkan wangi menusuk, seperti bunga yang sengaja ditabur untuk menutupi bau kematian. Para orang tua selalu berkata, kalau wangi ini kuat banget, berarti Nini Wangi lagi melaku-melaku. Kalau wanginya sangat kuat, berarti Nini Wangi sedang berjalan-jalan. Legenda mengatakan sendang itu dijaga oleh sosok perempuan cantik berambut panjang, kulit pucat, dan wajah halus bak penari tayub zaman dulu. Mereka menyebutnya Nini Wangi, penunggu yang suka memanggil laki-laki muda untuk menemani dirinya di dasar sendang. Dan orang desa punya satu aturan sederhana. Jangan lewat Sendang Wangi setelah maghrib. Jangan pandangi airnya. Dan jangan pernah menegur siapapun yang terlihat berada di sana. Tapi Rafli, pemuda 17 tahun yang baru pindah dari Semarang, tidak percaya mitos semacam itu. Baginya, semua itu hanyalah cerita orang kampung untuk menakut-nakuti anak kecil. Rafli baru selesai latihan gamelan di pendopo masjid. Ia pulang lewat jalan setapak yang jarang dilalui orang karena lebih cepat, namun melewati sisi Sendang Wangi. Malam itu bulan sangat cerah. Dari kejauhan, ia mencium aroma khas sendang itu lebih kuat dari biasanya. Bahkan seperti menempel di kulit. Saat ia mendekat, air sendang tampak berkilau, memantulkan cahaya bulan seperti cermin hidup. Namun, yang membuatnya berhenti adalah sosok perempuan yang duduk membelakangi di tengah air. Tubuhnya tampak melayang di permukaan, tidak tenggelam sedikit pun. Rambutnya hitam pekat, terurai sangat panjang hingga sebagian terendam di air. Tidak bergerak, tidak menoleh. Hanya duduk tegak menghadap ke sisi sendang yang lebih dalam. Rafli menyipitkan mata. "Mbak, malam-malam kok mandi di sini? Dingin loh. Mbak, denger nggak? Bahaya loh mandi sendirian begini." Diam. Bahkan air di sekeliling perempuan itu tidak bergerak. Rafli melangkah sedikit lebih dekat ke bibir sendang. Sepatunya hampir menyentuh air. Ia berjongkok, lalu dengan sedikit ragu, ia menepuk bahu perempuan itu. Bahu itu dingin, terlalu dingin untuk suhu malam. Dan saat itu, perempuan itu mulai menoleh. Pelan, terlalu pelan, seolah lehernya patah dan dipaksa berputar senti demi senti. Rafli menahan napas. Saat wajah itu sepenuhnya menghadapnya, jantungnya seakan berhenti berdetak. Itu bukan wajah manusia. Mulutnya robek sampai ke telinga, seperti disobek dari dalam. Matanya kosong, putih sepenuhnya tanpa bola mata. Kulitnya pucat kebiruan seperti mayat yang lama direndam air. Rambutnya basah menempel ke wajah, dan dari ujungnya
meneteskan cairan hitam pekat. Baru saat itu, Rafli meladari perempuan itu tidak punya bayangan di permukaan air. Senyuman muncul di wajah yang robek itu. Senyum panjang, ganas, membuat tulang belakang Rafli terasa seperti ditarik ke bawah. Perempuan itu membuka mulutnya, dan suara yang keluar bukan suara manusia. Suara itu seperti berasal dari dasar perut, bergetar seperti gemuruh air. "Kue sing tok tunggu." Rafli tersentak mundur. Lututnya terantuk batu hingga ia terjatuh. Namun perempuan itu maju ke depan tanpa menggerakkan kaki. Begitu wajahnya mendekat, Rafli bisa mencium bau bunga yang sangat menyengat. Wangi yang menusuk, wangi yang memualkan, wangi makhluk yang bukan manusia. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya lemas. Perempuan itu semakin dekat. "Ojo lungo le. Wis suwe aku entong lu kowe." Wajah itu makin dekat. Rafli menjerit, namun suaranya tertelan oleh malam. Jeritan Rafli akhirnya keluar pendek, patah, seperti tertahan ketakutan di tenggorokan. Tubuhnya sudah setengah bangkit ketika sosok perempuan itu bergerak lebih cepat dari manusia manapun. Ia tidak berjalan. Ia meluncur di permukaan air, rambutnya terbawa angin malam seperti bayangan hitam panjang. Rafli memaksa tubuhnya berlari, menembus semak, tanpa menoleh lagi. Langkahnya tersandung akar, tapi adrenalin membuatnya bangkit spontan. Suara itu mengejarnya. Bukan suara langkah, bukan suara ranting patah, tapi suara lirih seperti gumaman tepat di telinganya. "Rafli." Ia tidak pernah memberitahu namanya. Rafli setengah berlari, setengah jatuh hingga akhirnya rumah Pak Darto tempat ia tinggal bersama ibunya tampak dari kejauhan. Rumah kayu sederhana itu berdiri di bawah pohon rambutan tua. Lampu minyak di teras masih menyala, menandakan ibunya belum tidur. Begitu memasuki pekarangan, Rafli menoleh cepat. Sunyi. Tidak ada apapun yang mengikutinya. Bukan sosok perempuan itu, bukan suara, bahkan aroma bunga yang tadi menyengat hilang begitu saja. Namun ketenangan itu tidak membuatnya lega, malah membuat tengkuknya meremang. Seolah sesuatu sedang menunggu ia lengah. Ia menghembuskan napas panjang mencoba menenangkan diri, lalu masuk ke rumah. Ibunya sedang duduk di ruang tengah menyulam mukena. "Kamu kok pulang lari-lari, Le?" Suara ibunya lembut tapi khawatir. Rafli membuka mulut, ingin menjawab, tapi kata-katanya seperti hilang. Bayangan wajah perempuan itu kembali muncul dalam pikirannya. Ia hanya berkata, "Kecaprean, Bu." Ibunya menatapnya lama, seperti menyadari ada yang disembunyikan. "Kamu kok pucat banget?" Ibunya menyentuh pipinya. Kulit Rafli kotor seperti baru keluar dari air. Rafli menggeleng. Anginnya kenceng soalnya." Ibunya tidak memaksa. "Udah sana mandi, terus tidur. Besok pagi kamu bantuin Pak Darto panen jagung." Rafli mengangguk dan masuk ke kamar mandi. Namun saat ia membuka pintu, bau bunga langsung menyergap. Aroma yang sama persis dengan sendang wangi. Rafli menelan ludah. Di lantai kamar mandi, di dekat ember, ia melihat rambut panjang hitam sehelai, tapi sangat panjang, seperti helai rambut perempuan dewasa. Ia membungkuk perlahan, memungutnya. Panjang, lebih dari 1 meter. Bukan rambut ibunya. Ibunya berhijab, rambutnya pendek. Dan rambut itu basah, seperti baru dicelupkan ke air sendang. Jantung Rafli mulai berdetak cepat. Ketika ia membuang rambut itu ke tempat sampah dan mendongak ke cermin, ia terhenyak. Di belakangnya, ada bayangan seseorang berdiri. Tinggi, rambut panjang, diam saja. Refleks ia menoleh ke Pat. Tidak ada siapapun. Ia menatap cermin kembali. Bayangan itu masih ada. Lebih dekat.
Rafli menjatuhkan gayung dari tangannya dan berlari keluar kamar mandi, napasnya memburuh. Ibunya memandang terkejut. "Loh, kenapa, Leh?" Ia hanya menggeleng, tidak sanggup menjawab. Ibunya pegang dadanya, mencoba menenangkan. "Istighfar, nak, istighfar." Ia mencoba, tapi tangan Rafli gemetar. Sampai akhirnya, di salah satu sudut kamar, terdengar suara air menetes. Tik, tik, tik. Rafli menoleh pelan. Suara itu berasal dari pelipis pintu kamar mandi yang masih terbuka. Di sana, di lantai dekat pintu, ada jejak kaki basah. Jejak kaki perempuan. Mengarah keluar, bukan masuk. Rafli membeku. Dan saat ia memandang arah jejak itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Jejak itu berhenti tepat di depan kamar Rafli. Seolah sesuatu telah berdiri di sana, mengamati, menunggu. Kemudian terdengar suara kecil, lembut, menyeret napas. Rafli. Sejak kejadian di Sendang, Rafli berubah. Ia menjadi pendiam, mudah terkejut, dan baginya malam adalah musuh. Setiap suara kecil di rumah terasa seperti panggilan dari sesuatu yang tak terlihat. Namun malam itu, semuanya lebih buruk. Rafli baru saja memejamkan mata ketika aroma itu muncul lagi. Wangi bunga yang terlalu kuat, seperti bunga melati yang direndam dalam air lama hingga busuk manis. Dadanya sesak. Rafli membuka mata. Di langit-langit kamar, bayangan rambut panjang terculur seperti ada seseorang berdiri tepat di atas ranjang. Astagfirullah, Rafli berbisik. Ia buru-buru duduk, memandang ke sekeliling. Tidak ada siapapun. Bayangan itu hilang. Ia mencoba menenangkan diri. Hening. Tapi kemudian, kerik, kerak. Suara kayu tertekan dari arah jendela, seperti ada seseorang menempelkan tangan ke kaca. Rafli memandang ke sana dengan tubuh gemetar. Tirai jendelanya pelan-pelan bergerak, padahal angin sama sekali tidak berhembus. Tik, tik, tik. Ketukan halus, teratur, meminta perhatian. Rafli menahan napas. Ketukan itu berubah menjadi garukan panjang seperti kuku yang menyeret kaca. Seret, seret. Dan dari balik jendela yang gelap, terdengar suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara perempuan, pelan, dingin, seakan menempel tepat di kaca. Rafli, buka no. Aku kesel nunggu kowe. Rafli, bukakan. Aku lelah menunggumu. Rafli spontan mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Pergi, bisiknya ketakutan. Suara itu tertawa kecil. Tawa yang tidak wajar terputus-putus seperti gigi yang beradu. Hehehe, Rafli, kowe sing ngajak aku metu saka banyu. Kamu yang membuatku keluar dari air. Jendela tiba-tiba bergetar keras, seperti ada yang mencoba masuk paksa. Brak, brak, brak. Rafli menutup telinganya dan menekan tubuhnya ke dinding. Jangan masuk, jangan masuk. Tawa itu berubah menjadi bisikan panjang yang mengular. Ajaanku turung rampung. Ayo melu aku bali. Ajakanku belum selesai. Ikut aku kembali. Tirai jendela sobek sedikit, dan dari celah itu muncul untaian rambut basah. Air menetes ke lantai. Basah, berbau tanah Sendang. Rafli ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Rambut itu bergerak seolah mencari sesuatu, mencari dirinya. Tiba-tiba, tong! Ada yang mengetuk pintu kamar dengan keras dari luar.
"Rafli, kamu kenapa?" Suara ibunya. Jendela langsung berhenti bergetar. Rambut itu lenyap. Aroma wangi sendang sirna begitu saja. Rafli membuka pintu kamar dengan tangan gemetar. Ibunya memandangnya dengan cemas. "Kamu teriak-teriak, ada apa?" Rafli tidak mampu bicara. Hanya air mata yang keluar. Ibunya memeluknya. "Nak, apa kamu sakit atau mimpi buruk?" Rafli akhirnya berbisik lirih. "Bu, dia ngikutin aku." Ibunya mengerutkan kening. "Siapa?" Rafli menelan ludah, menatap ke jendela yang kini kembali diam. Dengan suara hampir tak terdengar, ia menjawab, "Perempuan dari sendang itu." Ibunya memucat. Karena ada sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dari anaknya. Rafli bukan orang pertama yang pernah melihat sosok itu. Dan yang lain tidak pernah benar-benar lepas. Sejak malam itu, Ibu Rafli menjadi lebih protektif. Ia tidak lagi membiarkan Rafli keluar malam, menutup semua jendela rapat-rapat, dan selalu memastikan tirai tidak terbuka sedikit pun. Namun Rafli tahu, bukan itu yang sebenarnya ditakuti ibunya. Ada sesuatu yang ibu sembunyikan. Pagi itu, ibu memanggil seorang perempuan tua ke rumah Mbah Jinem. Warga desa mengenalnya sebagai penjaga adat lama, satu-satunya yang masih hafal kisah hitam di balik sendang. Saat Rafli duduk di ruang tamu, Mbah Jinem memandangi wajahnya lama sekali. Tatapannya seperti menembus kulit, melihat langsung ke dalam ruh. "Wes telat, Bu Sari," kata Mbah Jinem pelan. "Sudah terlambat, Bu Sari." Ibu Rafli menunduk. "Jadi dia beneran diikutin?" Mbah Jinem menghela napas panjang. "Wangi itu, wangi sing ora iso luput. Wangi itu, wangi yang tak bisa dihindari." Rafli akhirnya memberanikan diri bertanya, "Mbah, siapa sebenarnya perempuan itu?" Mbah Jinem duduk bersila, suara seraknya terdengar seperti menyimpan luka lama. "Jenengan Nenek Wangi. Dulu dia perempuan desa sini. Cantik, penurut, baik, tapi nasibnya kelam." Rafli mengelan ludah. Diceritakanlah kisah itu. Zaman dulu sekitar 80 tahun lalu, Nenek Wangi dipaksa menikah dengan seorang lelaki kaya yang sudah tua. Ia tidak mencintainya. Ia mencoba melarikan diri, tapi tertangkap warga. Hukuman desa kala itu kejam. Malam sebelum akad nikah, perempuan tua penjaga adat menyeret Nenek Wangi ke sendang. Ia dicelupkan ke air berkali-kali, sampai tubuhnya lemah. Nenek Wangi memohon, menangis, tapi tidak ada yang peduli. Hingga akhirnya, ia tidak bergerak lagi. Warga panik, takut pada hukuman adat. Mereka memutuskan menyembunyikan jasadnya. Sendang itu menjadi kuburannya, tanpa nisan, tanpa doa, tanpa izin keluarga. Namun beberapa hari kemudian, air sendang berubah wangi, terlalu wangi, wangi yang bukan wangi bunga. "Wangi soko daging sing durung kelar dikubur," bisik Mbah Jinem. "Wangi dari tubuh yang belum selesai dikubur." Dan sejak itu, perempuan berambut panjang sering muncul memanggil nama orang-orang tertentu. Tidak sembarang orang, hanya lelaki muda yang wajahnya mirip dengan kekasih rahasianya dulu, pemuda desa yang mati sebelum sempat menyelamatkannya. Rafli membeku, napasnya seakan tenggelam. "Mbah, maksudnya apa?" Mbah Jinem menatapnya tajam. "Wong lanang kae, sing dicintai Nenek Wangi, jenengane Rafa." Rafli memucat. Nama itu terlalu mirip miliknya. "Lan rupane mirip kue." Dadanya serasa diremas. Aku cuma liwat sendang, Mbah." Mbah Jinem memotong dengan suara lebih rendah. "Nenek Wangi wis nemu kue.
lan yen wis nemu, ora bakal ngeculke. Nenek Wangi sudah menemukanmu, dan kalau sudah menemukan, dia tidak akan melepaskan. Ibu Rafli mulai menangis. Apa masih bisa diselamatkan, Bah? Bah Jinem menutup mata. Ana siji carane. Rafli menelan mudah, menunggu. Cara yang keluar dari mulut Bah Jinem membuat lutut Rafli hampir lemas. Siji-sijine cara, kue kudu bali menyang sendang. Ruangan menjadi sangat dingin. Rafli merasakan wangi bunga samar masuk melalui celah pintu kamar. Seperti ada yang mendengar percakapan mereka. Seperti ada yang sedang menunggu. Malam itu, desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada ayam jago berkokok, tidak ada jangkrik, bahkan angin pun seperti berhenti berhembus. Seolah seluruh desa menahan napas, karena Rafli akan kembali ke Sendang. Perjalanan ke Sendang. Rafli membawa lentera kecil, ditemani ibu dan Bah Jinem yang berjalan paling depan sambil menggenggam segenggam bunga kenanga. Setiap langkah mendekati Sendang membuat aroma wangi itu semakin kuat. Wangi yang dulu samar, kini mengusuk. Seperti ada ratusan bunga mekar sekaligus. Wis cedak, bisik Mbah Jinem. Sudah dekat. Air Sendang memantulkan cahaya bulan. Tenang, tetap. Tidak bergerak seolah menunggu. Rafli merinding. Bu, kita nggak harus... Brak! Pohon randu tua di samping Sendang tiba-tiba bergoyang kencang, padahal tidak ada angin. Rambut hitam panjang bergelantung dari salah satu dahannya. Bukan rambut hewan, rambut manusia. Ibu Rafli menjerit, tapi Mbah Jinem menahan. Jangan mundur, yen kue mundur, dipancing tekan omah. Jika kamu mundur, dia akan memancingmu sampai ke rumah. Rafli tersentak. Ia menatap ke arah rambut itu. Dan perempuan itu muncul. Dari tengah Sendang, air bergolak. Pelan, lalu cepat. Lalu dari bawah air, muncul kepala perempuan berambut hitam panjang. Tetesan air jatuh dari wajahnya yang rusak. Kulit pucat seperti kain basah. Mata putih seluruhnya. Mulut robek, lebih lebar dari sebelumnya. Dan senyum mematikan. Rafli. Suaranya bergema di seluruh Sendang, seperti suara dari dasar sumur. Kowe, bali. Kamu kembali. Perempuan itu melangkah keluar dari air tanpa suara. Kakinya tidak menyentuh tanah. Rafli mundur, tapi Mbah Jinem mengunci lengannya. Nek kue mundur, mati! Bentaknya. Rafli tersentak. Ia menatap ke arah rambut itu. Dan perempuan itu muncul. Dari tengah Sendang, air bergolak. Pelan, lalu cepat. Lalu dari bawah air muncul kepala perempuan berambut hitam panjang. Tetesan air jatuh dari wajahnya yang rusak. Kulit pucat seperti kain basah. Mata putih seluruhnya. Mulut robek, lebih lebar dari sebelumnya. Dan senyum mematikan. Rafli. Suaranya bergema di seluruh Sendang seperti suara dari dasar sumur. Kowe bali. Perempuan itu melangkah keluar dari air tanpa suara, kakinya tidak menyentuh tanah. Rafli mundur, tapi Mbah Jinem mengunci lengannya. Nek kue mundur, mati! Bentaknya. Rafli mematung. Nini Wangi mengulur tangan putihnya. Tulungono aku, kowe sing tak pilih. Bantulah aku, kamulah pilihanku. Rafli mencoba berbicara meski tubuhnya gemetar.
Aku bukan dia. Aku bukan Rafa. Senyum itu melebar sampai pipinya sobek. Kowe ringkanasine. Kowe kudu ngeterki aku. Kamu adalah reinkarnasinya. Kamu harus menuntunku. Ibu Rafli berteriak, "Anakku bukan punyamu." Niniwangi berbalik. Dalam sekejap, tubuh Ibu Rafli terhantam angin kencang tak terlihat hingga terpental 2 meter dan jatuh ke tanah. Ia pingsan. Rafli menjerit mencoba lari menghampiri ibunya. Namun rambut panjang Niniwangi melilit kakinya dan menyeretnya ke arah air. Rafli meronta. "Lepaskan!" Niniwangi menunduk dekat wajahnya. Suaranya lirih, manis, tapi penuh maut. "Aku wis nunggu 30 tahun. Saiki waktu kowe. Aku telah menunggu 80 tahun. Sekarang giliranmu." Ritual terakhir. Saat Rafli hampir terseret ke dalam air, Mbah Jinem berdiri di depan sendang sambil menaburkan bunga kenanga dan membaca mantra kuno. "Niniwangi, sudah cukup." Air sendang bergejolak keras. Niniwangi menjerit, suara tinggi yang menusuk telinga. Mbah Jinem menancapkan tongkat kayu warisan penjaga adat ke tanah. Tongkat itu bersinar samar, dan rambut yang melilit kaki Rafli perlahan melemah. Niniwangi menatap Mbah Jinem dengan mata putih membara. "Koe wong sing mateni masa kepungkurku. Kue sing ngekarke aku ning kene. Kamu orang yang membunuh masa laluku. Kamu yang membuatku terkurung di sini." Rafli terkejut. "Apa? Mbah, benarkah itu?" Mbah Jinem meneteskan air mata. "Niniwangi, dulu aku masih muda. Aku ikut adat yang salah. Aku ikut menenggelamkanmu." Niniwangi meraung marah. Mbah Jinem melanjutkan mantra, tapi suaranya melemah. Niniwangi mengacungkan tangannya. Seret! Sesuatu tak terlihat mengoyak tubuh Mbah Jinem. Perempuan tua itu roboh, bersimbah darah. Rafli berteriak histeris, "Nenek!" Pilihan Rafli. Rambut Niniwangi kembali melilit Rafli, kali ini ke lehernya. Ia terseret sampai tepi air. "Bali bareng Uko." "Kembali bersamaku." Air mulai menelan kakinya. Namun Rafli mengingat sesuatu. Ketika Niniwangi muncul di sendang malam pertama, ia berkata, "Koe sing tak tunggu." Ia bukan marah. Ia menunggu. Menunggu sesuatu. Atau menunggu seseorang. Rafli menatap sosok itu dengan ketakutan, namun juga rasa iba. "Aku bukan Rafa. Tapi kalau kau ingin tenang, aku akan mengantarmu pergi." Niniwangi membeku. Matanya yang putih perlahan bergetar. Rambut yang mencekik Rafli melonggar. Senyum itu berubah, bukan senyum menyeramkan, tapi sedih. Air sendang mengalir dari matanya. "Terima kasih." Tubuhnya mulai bergetar, memudar, menjadi kabut putih, lalu menghilang perlahan ke permukaan air. Air sendang menjadi tenang kembali. Wangi bunga perlahan hilang. Rafli terhempas ke tanah, menangis tak kuat menahan beban ketakutan dan kesedihan.
Epilog 3 hari kemudian. Sendang Wangi kembali seperti biasa. Namun penduduk desa berkata, airnya kini tidak lagi terlalu wangi. Warga percaya, Nini Wangi akhirnya pergi. Rafli masih sering melihat Sendang dari kejauhan, tapi tidak pernah mendekat. Kadang di malam tertentu, ia merasa angin membawa aroma kenanga tipis, tapi tidak menakutkan. Seperti salam perpisahan. Namun, suatu malam, ketika Rafli hendak tidur, jendelanya berembun. Dan di embun itu, ada tulisan jari yang muncul sendiri. Matur suwun Rafa. Terima kasih Rafa. Lalu embun itu hilang. Rafli mematung, tak tahu apakah ia harus takut atau tersenyum sedih. Sendang Wangi mungkin sudah tenang, tapi cinta dan dendam dari masa lalu tidak pernah benar-benar hilang.